Bapa bersyukur pagi hari ini, di hari terakhir minggu ini kami boleh tetap memuji Engkau, kami menyembah Engkau, bahkan Engkau juga memberikan kesempatan untuk kami merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sendiri yang akan menunjukkan kami Tuhan, akan setiap jalan-jalan yang harus kami tempuh, akan setiap perkara yang Engkau ingin untuk kami percayai. Bapa, biarlah pagi ini Tuhan, kekuatan Roh-Mu sendiri yang akan berbicara kepada kami. Engkau sendiri akan menurunkan atas kami wahyu dan pengertian. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang meneduhkan hati kami. Tenangkan jiwa kami Tuhan, untuk kami mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Mempersiapkan ini saya berdoa apa yang Tuhan inginkan ya. Kita hari-hari ini memang sedang masa-masa peringatan tercurahnya Roh Kudus. Tapi kita bersyukur bahwa kita sudah hidup memang di era Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah berbicara dan bekerja pada hari-hari ini. Dan saya ingin untuk kita sama-sama membaca dari Yesaya 48 ayat 6 bagian B dan 7. Di atasnya judul perikopnya adalah Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dikatakan demikian. Nah, kita akan baca mulai ayat 6 saja, bagian B dikatakan demikian. Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Merenungkan ayat ini, saya berpikir dikatakan di sini baru sekarang hal-hal itu diciptakan. Dikatakan Tuhan sedang menciptakan masa depan yang baru, dan dikatakan itu baru diciptakan. Kalau kita baca di pengkhotbah ya, penulis pengkhotbah menulis bahwa di dunia ini nggak ada hal yang baru. Kalau ada sesuatu yang baru, yang dulu tuh mestinya sudah ada. Dikatakan demikian. Tapi saya percaya ketika saya merenungkan ini, segala sesuatu di dunia ini dalam hikmat manusia memang sudah pernah ada. Diulang lagi, diulang lagi. Tapi apa yang ilahi, yang berasal dari Allah, Tuhan mengatakan baru sekarang hal-hal itu diciptakan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita nikmati hari-hari ini? Dikatakan perikopnya saja sudah tertulis Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Sesuatu yang baru sedang Tuhan bukakan. Dan dikatakan aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang. Jadi mulai hari ini tanggal 22 Mei Tuhan ini sedang berbicara kepada kita bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan ciptakan. Karena Tuhan kita itu berbeda dengan manusia. Manusia itu memodifikasi. Manusia itu bisa dari hal-hal yang lama terjadi lagi dengan modifikasi-modifikasi. Tetapi Tuhan kita adalah Allah yang bisa mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi artinya yang belum pernah ada menjadi ada. Itu kekuatan Tuhan kita dan keajaibannya. Jadi dikatakan di sini baru sekarang hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata memang aku telah mengetahuinya. Jadi kalau kita lihat hikmat Tuhan itu luar biasa. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu luar biasa. Nah, tentunya kita semua suka ya mendapatkan hal yang baru, menerima janji Tuhan sedang menciptakan hal-hal baru bagi kita. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kita bisa terima yang baru itu? Seringkali yang baru itu tidak bisa terjadi dalam hidup kita karena ada hal-hal yang menutupi dan menghalangi.
Karena namanya juga baru, sesuatu yang baru. Kalau kita dapat, misalnya saya dapat HP baru misalnya, pasti itu belum pernah saya miliki gitu ya. Tapi itu yang di dunia ya pasti masih ada di tempat lain. Tapi sesuatu yang baru yang sebetulnya belum menjadi bagian kita. Kalau Tuhan bilang aku menciptakan hal baru, berarti benar-benar kita itu belum. Ini kalau dari Tuhan ya, belum pernah dengar, belum pernah tahu, dan belum pernah ada. Karena Tuhan bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, mari kita baca dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Ini beberapa kali saya juga sudah sampaikan lewat renungan-renungan juga. Dikatakan firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Bukankah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya ingat sekali firman ini Tuhan berikan ketika saya akan memasuki tahun 2021. Saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang engkau sedang inginkan? Apa yang engkau mau untuk di tahun 2021 dan bagaimana saya menyikapi? Saya mendapatkan bahwa kuasa Tuhan itu akan bekerja dan berkarya dengan luar biasa, bahwa dia bisa membuat jalan di padang gurun, dia bisa buat sungai-sungai di padang belantara. Itu yang saya dapatkan. Tapi kali ini ketika kita mulai belajar kembali bahwa Tuhan akan menciptakan sesuatu yang baru, kita harus belajar sesuatu yang ada di dalam ayat ini. Kenapa seringkali kita nggak bisa terima yang baru dari Tuhan? Ada beberapa hal yang seringkali menghalangi kita. Yang pertama adalah dikatakan janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara-saudara, kalau sekarang firman Tuhan itu mengatakan jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Hal yang dahulu itu apa sih? Ada dua kemungkinan ya. Hal yang dahulu itu bisa keberhasilan kita. Hal yang dahulu juga bisa kegagalan kita. Dua-duanya akan berdampak menghalangi yang baru dari Tuhan datang. Kita seringkali ya mengingat-ingat mau keberhasilan dulu atau kegagalan dulu. Yang sering diingat yang mana? Keberhasilan ya. Oh, dulu saya begini, sampai ada kata-kata enak zamanku toh, zamanku dulu. Karena kita sering kali bernostalgia dengan keberhasilan kita. Dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begitu. Dan itu sebenarnya menghalangi sesuatu yang baru yang Tuhan mau ciptakan buat kita. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 10 kita akan baca. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jadi Tuhan bilang jangan ingat zaman dulu. Apalagi kita dulu, saya kalau ketemu sama orang tua bilang, oh zaman sekarang ini susah. Zaman dulu duit 1 perak aja bisa buat beli ini, beli itu. Beras harganya segini, segitu. Bernostalgia dengan masa-masa lalu. Padahal kita gak tahu juga masa lalu itu duit segitu dia punya apa enggak gitu ya. Tapi dia bilang dulu zamannya murah sehingga terjadi zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Tuhan bilang itu bukan berdasarkan hikmat engkau katakan. Jadi Tuhan bilang pagi ini jangan ingat-ingat zaman dulu. Keberhasilan kamu, kesuksesan kamu, kamu bisa mencapai seperti ini, seperti itu. Jangan diingat-ingat. Sebab itu akan menghalangi kamu terima ciptaan yang baru yang Tuhan mau kerjakan. Kita senang. Lah gimana bisa lupa? Gak mungkin
lupa. Ya benarlah, selama kita normal-normal aja juga kita pasti ingat peristiwa-peristiwa itu. Tetapi yang dimaksud Tuhan, mengingat-ingat itu menjadi sebuah patokan dalam hidup kita. Sehingga yang keluar dari kita keluar, dulu begini loh, dulu begitu loh, dulu begini. Jadi akhirnya kita gak bisa bertindak apa-apa dan itu akan menguasai hidup kita. Keberhasilan kita, Tuhan bilang jangan diingat-ingat. Kita akan buka Bilangan 11 ayat 5 sampai 6. Dikatakan demikian. Ini bangsa Israel waktu di padang gurun. Nah, dia kepingin makan ikan. Dia kepingin makan daging. Dia bilang gini. Kok hilang? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Dia mengingat-ingat yang lalu. Orang Israel ini mengingat dulu kita bebas makan ikan gak pakai bayar. Gak mikir ya, mereka tuh bayar dengan hidup jadi budak. Memang kalau budak itu dicukupi sama tuannya, tapi ditindas juga. Dia ingatnya cuma sama ikan sama dagingnya, nginget-nginget seperti itu. Padahal ketika Tuhan mengutus Musa, ada di dalam Keluaran 3 ayat 7. Dikatakan begini, Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku, Tuhan ini, telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi bangsa Israel ini jerit sama Tuhan. Tuhan tolong, aku ditindas, aku jadi budak di sini. Mereka berseru-seru sama Tuhan. Ada banyak beberapa Alkitab mengatakan, beberapa ayat, bahwa Tuhan itu mendengar mereka seruan. Tuhan mendengar penderitaan mereka, mendengar ketika mereka menjerit di hadapan Tuhan. Tapi waktu sudah dilepaskan, yang diingat-ingat itu, di sana kita makan ikan gratis katanya. Wah, di sana kita bisa makan bawang macam-macam deh. Sekarang kita kurus kering. Makanannya cuma ada mana. Karena apa? Selalu ketidakpuasan dan mengingat-ingat hal itu. Tuhan pagi ini mengatakan jangan ingat-ingat masa lalu. Jangan ingat-ingat zaman purbakala. Kita tetap punya ingatan. Kita tahu kita bisa ingat. Tapi Tuhan inginkan itu tidak menjadi andalan dan patokan hidup kita. Kalau ditanya ya masih ingat. Apalagi ibu-ibu ya. Ditanya anaknya lagi kecil, wah masih ingat repotnya gimana. Masih ingat karena kita memang punya daya ingat. Tapi Tuhan jangan ingat-ingat itu artinya jangan itu menjadi patokan hidupmu. Ketika engkau mau terima yang baru yang Tuhan akan ciptakan di dalam hidup kita. Kita lihat contoh Yusuf. Kejadian 41 ayat 51. Yusuf bilang begini. Yusuf memberi, dia punya anak. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Yusuf ingat gak ketika dia dimasukin sumur sama saudara-saudaranya? Ingatlah. Waktu saudara-saudaranya datang dia juga ngetes kok. Berarti dia ingat. Tetapi dia tidak berpatok kepada ingatan itu. Kalau dia bersandar sama ingatan itu, percayalah Yusuf pasti sakit hati dan kakak-kakaknya dipitesin semua. Pasti dibalas. Tapi dia tidak mau bersandar kepada itu. Sehingga dia punya anak, dia ingat nama Manasye. Dia bilang, dia kasih nama anaknya Manasye. Sambil dia kata, Allah telah membuat aku lupa sama sekali. Loh hebat kan, lupa sama sekali itu kayak gak ingat.
Tapi sebenarnya ingat nggak? Ingat. Cuma dia tidak mengandalkan itu. Kalau dia mengandalkan itu, kapan saya bisa balik ke rumah bapakku ya? Kapan saya bisa bales? Baru tahu nanti saudara-saudaraku, aku ini sudah jadi penguasa Mesir. Tapi dia bilang, Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Artinya dia melupakan hal itu tidak penting lagi. Karena sesuatu yang baru Tuhan sudah ciptakan buat hidupnya. Jadi itu sudah gak penting lagi. Nah, itu hal-hal yang bisa menghalangi kita ketika kita selalu berpatokan dengan masa lalu. Walaupun keberhasilan ataupun kegagalan kita. Jadi untuk kita bisa menerima ciptaan baru, menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, kita harus belajar untuk membuat lupa sama sekali dari keberhasilan kita ataupun kegagalan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa terima masa depan yang baru yang Tuhan ciptakan sejak sekarang ini, kata Tuhan. Kita harus keluar dari pola yang sudah pernah Tuhan bentuk dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu punya cara kan untuk nolong kita. Nah seringkali kita itu masuk dalam pola itu. Oh kalau Tuhan nolong pasti begini, pasti begini, pasti begini. Ternyata Tuhan tidak mau pakai cara itu. Dia punya banyak cara. Ada pujian yang mengatakan Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan punya banyak jalan keajaibannya. Kalau kita punya cara itu senangnya diulang-ulang. Apalagi kalau cara itu ternyata membuat kita berhasil. Waduh kita senang sekali mengulang-ulang. Karena kita gak punya cara lain. Pikirnya ini cara yang terbaik. Tapi ternyata Tuhan itu punya pola sendiri untuk selalu menolong kita. Dan dia ingin memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang tidak terbatas. Jadi bagaimana kita bisa terima sesuatu yang Tuhan mau buat di dalam hidup kita adalah ketika kita keluar dari pola yang terbentuk di dalam hidup kita tentang Tuhan. Kita baca dari Roma 11 ayat 33 dan 34. Oh alangkah dalamnya, ini tulisan Paulus kepada jemaat di Roma. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini ya sebagai rakyat Indonesia ada keputusan-keputusan dari pemerintah kita juga gak ngerti ya. Kok begitu sih? Kok mutusin seperti ini sih? Gitu kan. Ada banyak. Sekarang ini lebaran gak boleh mudik juga banyak kok pro dan kontra ya. Karena ada bagian orang yang bisa mengerti, ada bagian orang yang tidak mengerti. Ada bagian orang sepaham dengan pemerintah, ada bagian orang yang tidak sepaham. Sehingga mereka tetap maksa-maksa untuk mudik ya. Nah itu masing-masing, itu manusia. Kita tidak bisa terka kadang-kadang. Kita sebagai rakyat tidak mungkin bisa mengerti bagaimana pemerintah mengelola secara global seluruh bangsa ini. Kalau mereka memutuskan, pemimpin kita memutuskan sesuatu kadang-kadang kita nggak bisa mengerti. Tapi nanti kita jadi ngerti. Itu manusia, apalagi Tuhan kita. Sejauh apa kita bisa mengerti alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Siapa yang bisa nangkep pikiran Tuhan? Siapa yang pernah jadi penasehatnya? Gak ada. Jadi kita harus keluar dari pola kita. Harusnya Tuhan kan begini. Seorang ibu pernah datang ke saya dan dia mengeluh dengan segala kesulitan hidupnya. Dan dia bilang begini, kalau Tuhan memang sayang sama saya. Kata-kata depannya itu begitu. Padahal saya juga baru dengar dari seorang hamba Tuhan, Bapak Kris Manusama juga bilang, Heri juga masukin itu. Kalian nyembah 2 jam tidak berarti Tuhan itu semakin sayang. Kalian berdoa sekian jam tidak menambahi sayangnya Tuhan. Kita pikir wah kita bisa nyogok Tuhan. Kita nyembah lama terus Tuhan semakin sayang. Tidak. Kenapa?
Karena Tuhan dari awalnya sudah sayang blok-blokan sama kita. Sayangnya, cintanya dia itu udah sempurna sama kita. Udah gak bisa ditambahin, sudah pol tanpa batas kasih sayang Tuhan. Jadi gak bisa ditambahin. Kita doa tambah 1 jam lagi terus Tuhan tambah sayang. Oh kita praise and worship tambah lagi. Hari Minggu kita praise and worship tambah sayang. Tidak. Karena dia memang sudah sayang dan dia kasih itu sendiri. Nah, jadi kita bisa mengerti bahwa pola kita harus berubah. Bagaimana pola kita? Pola kita harus mengerti Tuhan sanggup lakukan apa saja dengan cara apa saja. Jadi gak usah dibikin polanya. Ya. Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama, ini ketika bangsa Israel ini pengen makan daging. Tuhan bilang, tenang, nanti aku kasih daging sebulan. Musa bilang, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Jadi belum yang lain-lainnya ya. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Ini polanya Musa. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Musa punya pola. Kalau bangsa Israel minta daging, ya mesti nyembelih domba, mesti nyembelih kambing, mesti menyembelih ternak. Ya, kita juga kan polanya begitu ya. Kalau mau makan daging ya kita mesti pergi ke pasar beli daging. Kita mau makan daging ayam ya belinya ayam. Gitu kan. Itu pola. Demikian juga Musa. Waktu Tuhan bilang tenang Musa, nanti aku akan kasih daging selama sebulan. Musa lagi mikir, sehari aja udah bingung ya, 600.000 orang berjalan kaki, belum yang lainnya. Mungkin ada anak yang digendong dan sebagainya, yang sudah bisa jalan kaki aja 600.000, gimana mau masak? Saya bingung. Orang GK lebih bisa pingsan suruh ngasih makan 600.000 ya. Dan dia bilang gini, Tuhan mana cukup ini ternaknya? Ternaknya ini semua dimatiin, cukup dah buat makan itu? Itu polanya Musa, polanya kita manusia. Sistem cara berpikir kita seperti itu. Tapi Tuhan bilang apa? Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Tuhan bilang aku tuh punya kuasa yang tidak terbatas. Kamu bisa buktikan ketika kamu percaya. Kamu bisa buktikan aku punya cara sendiri untuk ngasih daging itu. Nah, kita bisa baca selanjutnya. Dagingnya benar-benar datang dengan cara Tuhan sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menikmati masa depan yang baru? Bagaimana kita bisa menikmati ciptaan Tuhan yang baru di dalam hidup kita? Spesial loh. Tuhan bilang saya akan ciptakan yang baru bagi kamu. Tentunya kita harus lepaskan pola-pola itu. Tuhan, gak mungkin Tuhan. Kan kalau saya mau diberkati, pasti saya punya kerjaan yang hebat. Kalau saya mau diberkati, pasti harusnya begini. Gitu ya. Siapa sih Tuhan yang mau memberkati saya? Wong saya orang yang gak terkenal. Nah, banyak saya bertemu dengan orang tua murid juga begitu. Kalau sudah percayalah Tuhan pasti berkati. Loh wong saya karyawan tiap bulan sudah dijatah. Jadi itu pola-pola yang menghambat Tuhan bekerja. Yang ketiga, kita harus belajar juga 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi jangan jadi orang mandek. Saya sudah tahu. Kalau tiba-tiba di sini ada yang menyampaikan cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Udahlah. Sama aja dari dulu juga ceritanya begitu. Udah ngerti.
Tapi di sini dikatakan untuk kamu bisa menangkap apa yang Tuhan sedang dan mau kerjakan, sesuatu yang baru, engkau harus punya kemajuan di dalam Dia. Engkau harus hidup di dalam setiap firman. Hiduplah di dalamnya supaya kamu move on. Kamu mengalami kemajuan. Dan kemajuannya itu, oh saya sudah hafal kok ayatnya tambah-tambah. Enggak. Nyata kepada semua orang. Artinya orang lain juga lihat bahwa kita juga punya kemajuan. Kita juga bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam bersosialisasi bersama-sama dengan anak Tuhan maupun di dunia ini. Itu yang membuat kita akan lebih lagi mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menikmati masa depan yang dibuat baru oleh Tuhan. Kita percaya ada sesuatu yang ajaib, ada yang sesuatu yang baru yang belum pernah kita lihat. Yang Tuhan mau buat di dalam hidup kita. Tuhan menciptakan masa depan yang baru buat setiap kita. Yang benar-benar mau melepaskan ikatan masa lalu. Masa kita sukses, masa kita gagal. Lepaskan, Dia akan membuat yang baru. Kita bisa melepaskan pola-pola untuk mendikte Tuhan ya, dengan pola kita. Percuma, Tuhan gak bisa didikte, saudara. Dia adalah Allah yang ajaib. Dan terus hidup kita mengalami kemajuan karena kita hidup di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai keluar gedung Gracia ini hilang apa yang sudah disampaikan tadi. Di tempat ini bisa menyanyi pujian penyembahan selama 1 jam. Nanti sampai di keluar hilang. Tadi nyanyinya apa ya? Tadi firmannya apa ya? Sehingga tidak menjadi daging dalam hidup kita. Tidak dihidupi. Ya. Sedangkan firman Tuhan tadi katakan, jangan mengingat-ingat masa lalu, jangan mempunyai pola, dan yang ketiga menjadi pelaku firman, dihidupi. 3 perkara ini kita belajar supaya benar-benar kita itu merenungkan hari ini. Ya. Hari ini dapat firmannya seperti ini. Dan itu dipraktekkan. Maka saudara akan mengalami kok. Pasti mengalami. Oh iya ya, aku gak pernah mikir, aku ini lagi pusing. Jalan keluarnya gimana ya? Udahlah aku gak mau memikirkan. Jangan mikirkan bahwa dulu Tuhan pernah caranya seperti ini. Sekarang mungkin dilihat-lihat caranya seperti itu lagi atau bukan. Jangan memikirkan itu. Jalani aja. Nanti kau akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Amin. Yuk kita doa. Kami tahu Tuhan jalan-Mu tidak akan terselami. Banyak perkara Tuhan yang kami memikirkan jalan keluar. Tapi sebenarnya kami tahu jalan keluar yang daripada-Mu itu tiba-tiba terjadi. Seperti pada saat murid-murid hanya diperintahkan kembali ke Yerusalem, menantikan apa yang Bapak sedang kerjakan. Mereka melakukannya. Bagiannya adalah melakukan, tinggal kembali ke Yerusalem. Mereka tekun di dalam doa. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Tuhan ajar kami percaya. Besok kami mengalami sesuatu peringatan. Roh-Mu bekerja luar biasa. Buat kami mengalami Tuhan perkara-perkara yang luar biasa seperti kami mengalami, melihat, membaca apa yang sudah terjadi buat murid-murid. Buat kami jangan merasakan tiba-tiba ada angin yang keras dalam hidup kami. Jangan mikirkan itu Tuhan, tapi kami percaya tiba-tiba ada sesuatu yang baru yang belum pernah kita lihat
terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan, untuk apa yang kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa, siapkan hati kami untuk benar-benar menerima perkara-perkara yang baru yang engkau sudah rencanakan, engkau sudah kemas dengan baik dan engkau akan berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini tetap kami mau berdoa untuk kemelut yang saat ini ada antara Israel dan Palestina. Kami doakan ya Tuhan, kalau belum waktunya, kalau semua masa-masa si Dajjal itu belum berkuasa, kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, biarlah semuanya itu diredam Tuhan, sampai tidak akan terjadi peperangan yang sangat membinasakan. Kami minta damai sejahtera-Mu, damai-Mu turun atas Mesir, atas Israel dan Palestina. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah dunia penuh damai karena Engkau Raja Damai yang sudah turun ke dalam dunia ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang kami peringati bekerja buat semua yang terjadi di Israel dan Palestina. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami tetap mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia. Seluruh bangsa ini Engkau taburkan kekuatan, kesehatan Tuhan yang berasal daripada-Mu. Kau berikan, kau taburkan daya tahan tubuh sampai dapat melawan segala sesuatu yang terjadi. Wabah apapun tidak akan mengena kami karena ada daya tahan tubuh alami yang kau anugerahkan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengadakan pemulihan yang besar-besaran buat bangsa dan negara kami. Perekonomian akan dipulihkan. Kami sangat percaya Tuhan. Kami sangat percaya Bapak bahwa seluruh hasil tambang akan menghasilkan suatu devisa yang luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa hasil bumi yang ada di Indonesia akan menjadi devisa yang luar biasa. Bapak, pulihkan bangsa kami. Biarlah infrastruktur yang saat ini terus digalang dapat diselesaikan. Kami berdoa, biarlah hutang-hutang yang ada buat dari bangsa kami, Engkaulah yang melunaskannya. Bapa, kami percaya bangsa ini adalah milik-Mu. Bangsa ini adalah bangsa yang Engkau kasihi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ampunkan semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan yang menyakitkan hati-Mu. Biarlah Engkau menurunkan grafirat-Mu untuk mengampuni bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Hari ini kami akan menjalankan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kami butuh pengurapan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, buat mata kami ini ya Tuhan, mata yang terus memandang kepadamu, hanya tertuju kepadamu. Kami tidak menoleh ke belakang. Biarlah telinga kami pun diberikan filter yang daripadamu. Untuk kami mendengar apa yang Engkau mau dan kami tidak mau mendengar apa yang tidak harus kami dengar. Biarlah bibir mulut kami ini senada dengan Engkau Tuhan. Apa yang kami bicarakan adalah pas di hati-Mu. Bapa, hati kami biar melekat kepadamu dan hanya kepadamu. Semua keraguan-raguan kami, ketegar-tegukan kami, kebodohan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ini tangan kami persembahkan kepadamu, karena tangan ini akan kami pakai untuk melakukan semua pekerjaan kami hari ini Tuhan.
Kami memakai tangan kami untuk bekerja, kami memakai tangan kami untuk berdoa, kami pakai tangan kami untuk menjadi berkat buat orang lain. Kau kuduskan dan kau sucikan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini pas di hati-Mu ya Tuhan. Dan semua yang kami kerjakan menjadi berhasil, semua yang kami kerjakan menjadi berkat, semua yang kami kerjakan menjadi berkat buat kami dan buat orang lain. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biarlah kaki kami ini Tuhan, Engkau pagari, kami olesi minyak, supaya kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.